saya ingin menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di akun Twitter kami di Apa Kabar Indonesia _pagi. Ada Heri Azhar Jafar, Intel kerja apa? Dedi Prasetyo, kasihan ya keluarga korban pencuci otak, seharusnya Universitas Indonesia harus tegas menindaknya. Ada lagi dari yang lainnya, JS Marta Direja, bahaya laten NII lebih nyata daripada PKI. Hendro Prasetyo mengatakan, gimana sih proses perekrutan NII kok sampai aparat kepolisian tidak bertindak dan tidak membubarkannya? Wahyundari mengatakan ternyata masih banyak juga yang bermimpi menjadikan Indonesia menjadi NII. Bagaimana intelijen kita ini? Kok kelihatannya tidak berkutik? Ridho Aputra, pencucian otak nggak akan terjadi kalau memiliki iman yang kuat. Wah, modal yang sangat bagus itu. Ya, ini kita sudah kembali lagi ke awal. Saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, dari sepanjang cerita Mas Ken tadi, apakah ada kesamaan ataupun juga kekhasan bahkan? Iya, kekhasan yang mungkin dirasakan oleh pihak keluarga pada saat detik-detik dia anak saya itu ini kenapa memang direkrut sepertinya itu dari teman sendiri. Oke. Teman dekat itu. Oke. Kebetulan temannya itu bapaknya itu keluarga teman saya juga kan. Oke. Karena masih bertetanggaan begitu. Iya gitu. Saya percaya aja dia karena dia ini rupanya kita tidak tahu kan masalah ini, itu tidak tahu. Pernah ada kejutan-kejutan yang sangat sangat mungkin ekstrim dari seorang anak begitu. Apakah dia minta uang dalam jumlah besar atau apa begitu? Untuk waktu itu tidak pernah. Tidak pernah. Cuman mungkin ya tidak tahu ya kita kalau dia. Tapi kecurigaan dari Pak Nurdin? Uang kuliah. Saya curiga itu ada beberapa seperti jam tangan. Ya, ya. Cincin apa itu kan. Ya. Hilang katanya. Oke. Saya, wah ini masa hilang? Memang terus HP baru. Begitu seminggu kemudian sudah ganti yang jelek. Yang jelek, ya oke. Saya curiga, terus ada beberapa. Ditanyakan kepada sang anak? Saya tanya, sudah tuker teman-teman ya udah. Saya percaya sama dia. Oke. Karena ini ada juga grafis, mungkin bisa diulang lagi teman-teman. Mas Reza mungkin bisa mengomentar ini. Ini 8 ciri anggota NII memiliki beberapa teman baru yang perangainya jauh berbeda dengan teman-teman sebelumnya. Ketika saya baca ini, Mas, ini mengingatkan saya betul pada perilaku beberapa orang mahasiswa saya. Oke. Tapi 3 orang tadi ya? 3 orang, tapi 1 sudah berhasil kembali ke jalan yang benar. 1 sampai 4 ini tertampak dari... Sangat tampak. Laptop ya, tadi kita sebut ada laptop. Itu segalanya itu juga dilakukan oleh salah seorang mahasiswa saya. Iya. Nah, persoalannya adalah mahasiswa saya yang 2 orang ini yang sampai sekarang sepertinya masih masuk dalam kelompok seperti itu, memang dari sisi jarak sangat tentara mengisolasi diri, memisahkan diri dari teman-teman yang dulu sangat akrab. Bahkan saya juga mendengar kabar bahwa mereka kemudian menjaga jarak betul dari orang tua mereka. Semakin mereka terisolasi dari keluarga dekat, maka semakin besar peluang bagi pihak-pihak katakanlah NII untuk memberikan sugesti. Karena kata kunci dalam proses ini bukan jin, dan juga saya sepakat bukan istilah cuci otak, tapi pada kata pemberian sugesti. Betul. Kita bayangkan televisi, sinyal bagus, tapi terjadi halilintar, sinyal putus, disusupi oleh sinyal yang baru. Seperti itulah kurang lebih prosesnya. Bagaimana kemudian orang ditekan secara psikologis, dikerumuni 5 orang ya. Ditekan secara psikologis, kondisi down, inferior, kemudian disusupi dengan sesuatu yang bagus, yang positif, yang membangkitkan semangat, muncul kepercayaan diri yang baru. Dijatuhkan dia dan diberikan satu paham yang baru dan dibuat menjadi tergantung pada pihak pemberi sugesti. Alhasil apapun dikatakan oleh pihak pemberi sugesti akan dia panuti. Tapi ini kan banyak tadi cerita-cerita dari Pak Nurdin pun juga dari Mas Ken juga cukup jelas tadi, sampai harus melakukan hal-hal yang sifatnya kriminalitas seperti itu. Dan juga tadi menjual barang pembelian dari orang tua yang notabene tidak mudah untuk membelikan barang tersebut gitu Pak Nurdin ya. Apakah sangat mudah orang yang mungkin memiliki kadar intelektualitas tinggi sampai harus akhirnya melakukan satu langkah? Kita harus bedakan antara kecerdasan dalam pengertian kognitif dengan suggestibility. Suggestibility menunjuk pada tinggi rendahnya seseorang rentan terhadap sugesti. Orang yang kecerdasannya tinggi tidak serta-merta suggestibility-nya rendah. Dalam pengertian, bukan berarti orang yang sangat pintar kemudian tidak rawan terkena sugesti. 2 hal yang terpisahkan. Bisa, karena kecerdasan kognitif menyangkut akal, sementara suggestibility menyangkut afeksi, emosi, perasaan manusia. Dan secara psikologis paling mudah untuk mengubah perilaku manusia bukanlah dengan menembak akal pikirannya, tapi dengan menjamah perasaannya. Mas Ken dulu ketika masih berada di situ pun juga merasakan nggak kontra dengan batin Mas Ken juga ketika itu? Tidak sama sekali begitu? Pada awalnya enggak sih, cuman ketika sudah melalui proses yang tadi kita harus membersihkan dosa dengan harta kita yang kita cintai bahkan gitu kan.
itu agak sedikit keanehan. Cuman ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka punya antivirus. Jadi mereka menjawabnya dengan ayat Al-Quran gitu kan. Jadi kita nggak mungkin kan bilang kalau wah Al-Quran salah ya. Nggak mungkin kan. Kalau kita melawan Quran berarti kita bukan Muslim dong. Jadi seperti itu, jawaban mereka seperti itu. Jadi menjawabnya dengan ayat-ayat. Jadi kita memang pada saat itu mungkin karena pemahaman agamanya kurang. Jadi ya kita iya saja. Mas Reza, merekan-rekan mungkin kalau misalnya ada informasi dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nurdin ini, apa kira-kira kemana sosok Linda saat ini mungkin? Linda? Lindia. Oh, putri Bapak ya? Lindia. Saya tidak tahu. Mungkin yang paling tepat menjawabnya adalah Mas Ken. Tetapi secara otoritis kalau memang putri Bapak masih berada di bawah pengaruh sugesti pihak tersebut, maka tentu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang lebih sama. Karena saya yakin orang semacam ini juga dituntut untuk tidak hanya mengumpulkan harta, tapi melakukan perekrutan anggota baru. Tinggal lagi yang perlu kita cari, di mana gerangan kira-kira yang menjadi sasaran gerakan NII pada saat ini. Dari situlah kemudian kita bisa mulai konsentrasi mencari korban-korban. Ada informasi terkait dengan hal itu tersebut mungkin Mas Ken? Kalau kemana sasaran? Kampuskah, kantorkah, atau provinsi manakah yang menjadi prioritas saat ini misalnya? Semua tempat bisa saja menjadi target mereka. Cuman ketika anak hilang ini sebenarnya mereka bukan diculik atau mungkin mereka tuh sebenarnya pada awalnya kan proses terjebak tadi ya. Karena dikondisikan, tapi karena tidak ada proses pencerahan, akhirnya mereka menikmati. Karena mereka selalu ditempatkan satu tempat yang memang tertutup. Iya, warna banyak, cuman mereka tidak diberikan warna banyak, cuman kalau nggak hitam putih, kalau nggak benar salah, kalau nggak beriman kafir. Jadi mereka seperti menjalankan Quran, nggak mungkin mereka salah kan? Ya. Pak Nurdin, mungkin ini terakhir Pak Nurdin. Bila mana saat ini mungkin anak dari Pak Nurdin, anak dari Ibu Nurdin juga, Lydia begitu saat ini menyaksikan kita, apa mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Nurdin? Ya, keluarga mengharapkan supaya bisa kembalilah ke rumah. Kembali dengan keluarga, dengan adik-adiknya, dengan kakaknya. Kita selesaikan masalahnya. Apa yang jadi masalah sekarang ini. Kita tidak ada bukan kita mau melakukan kekerasan apa. Coba kembalilah ke rumah dengan ini dan kontaklah dengan ibumu, dengan mamamu agar bisa lebih tenang. Baik. Karena papa sudah pensiun, apalagi yang diharapkan. Semoga ya kita mengharapkan supaya orang tua mengharapkan anak-anaknya baik. Baik Pak Nurdin, mudah-mudahan didengarkan oleh Linda dan juga seluruh mungkin bisa katakan teman-teman Linda juga gitu ya Mas Reza ya. Saya boleh saran satu hal. Silakan. Saya yakin pergerakan ini sudah sangat sistemik. Iya. Tetapi persoalannya adalah cara kita mengantisipasinya masih malu-malu kucing. Iya. Jadi saya pikir akan sangat baik andaikan sesi-sesi semacam masa orientasi mahasiswa baru juga dimanfaatkan secara terbuka untuk mengatakan bahwa salah satu faktor yang akan bisa mengganggu belajar kalian adalah perkumpulan macam ini. Jadi justru dibuka oleh pihak kampus. Baik Mas Reza, terima kasih atas pemaparannya pagi ini. Mas Ken juga tambahan sedikit bisa? Sedikit saja Mas Ken. Jadi kita berharap dari pihak kampus, terutama Sivitas Akademika, untuk lebih kritis. Ya. Kita juga membuka forum diskusi publik di kampus dan dimanapun, tentunya untuk sosialisasi gerakan bahaya negara Islam Indonesia ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurdin juga atas waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia. Iya, pemirsa, kami tinggalkan Anda di segmen ini dengan kabar. Ini lagi-lagi tarian poco-poco kita Mas Reza diakui oleh negara tetangga kita nih, begitu kita lihat.